Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur data hashing. Singkat saja sih sebenarnya, pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang double hashing. Kan hashing sendiri itu sebenarnya merupakan sebuah data struktur ya, data struktur sorting, di mana memiliki kompleksitas O1. Jadi, dia tuh merupakan algoritma sorting yang paling optimal banget nih buat data apapun, tetap dia kompleksitasnya O1. Di hashing sendiri itu permasalahan yang bakal kita dapatin nantinya itu bakal ada yang namanya collision atau tabrakan. Jadi ada macam-macam sih sebenarnya penerapan hashing. Ada linear probing, quadratic probing, double hashing, dan lain sebagainya. Tapi saya hanya akan menjelaskan tentang double hashingnya saja. Buat teorinya saya cuman akan jelasin ngomong kayak gini aja, nggak saya nanti bakal saya visualisasiin sedikit tentang double hashingnya. Kalau kalian masih belum ngerti tentang hashing dari awal, mending bisa lihat tutorial lainnya atau bisa searching di search engine kalian. Kalau buat double hashing sendiri, itu merupakan salah satu cara dari hashing untuk menghindari data yang tabrakan atau data yang collision. Gambarannya itu nih. Jadi kita bakal pakai dua hashing, dua table ya. Kita nanti pakai array. Bakal ada dua array nih. Saya akan menggunakan dua array. Yang satunya adalah array untuk membuat table hash utamanya dan yang satunya untuk temp. Jadi nanti kalau misalkan ada data yang tabrakan, data itu bakal disimpan di temp dulu, terus nanti baru dikenain fungsi hash kedua. Contohnya aja ini, dia pakai bilangan prima ya. Nanti saya juga bakal pakai bilangan prima untuk fungsi hashnya. Misalkan ada 7 data nih. 7 data di tabelnya. Nanti mau insert 76. Jadi nanti value-nya di mod sama banyak datanya, panjang array-nya, terus hasilnya dimasukin. Misal 76 sama 7 kan 6 kan, masukin ke 6. 93 sama 7 2, masukin ke 2. 40 sama 75, masukin ke 5. Nah, ini nih data ketika kita mau insert data 47, ketika dimodkan 5 kan hasilnya 5. Padahal di 5 sendiri tuh udah ada data 40. Nah, lalu kalau saya nanti bakal menempatkannya di sebuah array baru, array temp yang bakal saya kenakan fungsi hash kedua. Nah, fungsi hash keduanya itu nanti adalah bilangan prima di bawah dari datanya. Kan misalkan ini 7 kan dia. Datanya 7, bilangan primanya 7, kemudian bilangan prima sebelum bilangan 7 adalah 5. Jadi nanti 5 dikurangi datanya 47 dimod dengan bilangan prima sebelum bilangan datanya di si dia 7 itu. Jadi 3. Jadi dia bakal dimasukin ke 3 dari data tambahannya. Jadi kan tadi 5 nih. Nah, gambarnya kayak circular array. Jadi dia melingkar. Dia tadi 5, terus habis itu 3 langkah selanjutnya. 1, 2, 3. Jadi dia masuk ke 1. Lanjut 10 dan seterusnya. Jadi visualisasinya kayak gitu ya. Langsung aja kita ngodingnya. Kita bikin project baru. Namanya double hashing. Kok sampel sih? Di Java application. Next. Double hashing. Langsung aja kita bikin ini dihapus aja ya biar sedikit habis. Kita bakal bikin kelas HTML
table yang nanti isinya beberapa variabel-variabel yang kita butuhin buat bikin hash table-nya. Kita pakai private PNP. Oh ya, jadi yang table size ini ya jelaskan buat berapa sih besar size array table yang bakal kita buat. Terus prime size-nya itu buat nentuin berapa sih bilangan prima yang bakal bilangan prima dari data tersebut. Data di atas atau data tersebut. Kemudian prime size 2 ini adalah bilangan prima di bawah dari banyaknya bilangan data yang bakal kita masukin ke table hash-nya. Terus ini kita bikin array hash table. Lalu kita juga bikin array buat temnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Lalu udah. Kita langsung bikin konstruktornya. Buat bikin hash table-nya sebanyak berapa data sih nanti isinya. Ya udah kan, berarti kita yang jelasnya kita zoom-in. Lalu untuk hash table-nya kita bikin array baru unt sebanyak data dari table size. Lalu kita juga bikin array temp yang besarnya juga sama sebesar karena nanti kita bakal gunain hash yang dengan menggunakan bilangan prima kayak penjelasan di tempat tadi. Jadi nanti kita bakal nyari bilangan prima di atas data yang kita masukkan. Jadi nanti kita bakal bikin metode mencari bilangan primanya. Jadi ini nanti. Terus ya udah kan, berarti kalau udah bikin banyaknya, kita udah mendeklarasikan banyaknya area yang bakal kita butuhin, baru kita isi areanya di nolin semua dulu aja. Kita isikan hash table i, hash table i sama dengan 0. Ini untuk array table sama ya. Terus untuk temnya juga table i juga sama dengan 0. Tem doang udah. Lalu kita baru bikin metode untuk mencari bilangan primanya. Kita pakai public static. Tinggal pakai logikanya sih, tinggal pasti kalian udah tahu lah gimana sih cara nyari bilangan prima gitu.
Terus ya udah, jadi kan kita tinggal bikin, kalau pakai boolean aja sama dia benar, sama dia, jadi kita bikin dia tuh benar dulu, boolean prima sama dengan true. Terus kan biar untuk menghemat juga, menghemat penggunaan, menghemat uh, komputasinya, menghemat compile-nya, nanti kan kita udah pakai akarnya aja, jadi dia nggak bakal ngulang misalkan 1000 nih, 1000 kan 10 sama 100 itu sebenarnya sama aja gitu, jadi kita pakai aja akarnya. Pakai ini, udah dapet, terus baru deh kita bikin misalnya tm sama dengan dari 2 kan 1 enggak kan, 1 sama 2, m kurang dari sama dengan akarnya, dan m plus dia bakal ngulang terus sampai dia sama dengan akarnya. Jadi kalau misalkan si table size-nya di mod sama m sama dengan 0, kan berarti ya dia habis nih. Berarti udah false. Karena tadi true. Kan kita bikin true dia terus ngulang. Kalau misalkan dia ternyata dimodkan dengan suatu bilangan m terus kemudian dia 0, ya udah kita jadiin false terus dia keluar dari perulangannya. Tapi kalau misalkan dia benar, ya udah kita berikan ke jumlahnya, jumlah dari table size-nya itu. Kemudian kita break. Lalu kita juga bakal bikin, kan pasti dia isinya tuh lebih besar dari datanya, atau kalau misalkan dia udah prima pakai data itu aja kan. Jadi nanti table size sama dengan table size plus 1. Terus kita bikin perulangan lagi dari k sama dengan 2, k kurang dari sama dengan akar sampai k plus. Kalau misalkan table size-nya yang sekarang itu dia dimodkan dengan k sama dengan 0, ya udah berarti kayak tadi primanya jadi false. Terus kita break. Terus baru deh kalau dia misalkan prima, baru kembali. Udah. Terus sekarang kita bikin fungsi buat ini ya, nyari bilangan prima yang di bawah dari jumlah datanya. Public static yang jelas dia dikurangi dari bilangan datanya.
udah, lalu kita baru bikin buat rumus hashnya. Hash code return and mod prime size dari table size-nya. Apa ini? Oh ya, prime size. Udah, lalu dirapiin dulu ya. Oh ya, kalau mau ini kan nggak enak banget dilihatnya yang bagian ini. Langsung aja kita pencet Alt Shift F. Nah, jadi rapi. Lanjut, kita baru bikin public void insert buat masukin data. Kita bikin data index. Terus kita buat nempatin di indeks berapa sih datanya tuh harus masuk, kan harus dikenain fungsi hashnya kan. Ya udah, kita masukin hash code value. Terus kalau misalkan hash table value-nya itu kosong, nah kita baru bisa ngisiin dia nih, hash table index sama dengan value. Tapi kalau misalkan dia ada isinya, hash table index jadi sama dengan 0, maka kita masukin dia ke array temp. Temp i sama dengan value. Oh iya, saya mau bikin variabel global aja buat si i-nya ini. Nah, value. Terus nanti kita bikin dia i++. Salah. I++. Ini kan kita udah bikin dia variabel globalnya 0 nih, terus habis itu ya udah, entar kalau misalkan ada yang tabrakan masuk ke temp i, temp 0 masuk. Kalau misalkan nanti ada yang tabrakan lagi kan udah i++, jadi dia nambah lagi, jadi indeksnya jadi 1, terus nanti kalau misalkan yang tabrakan lagi indeksnya jadi 2, kayak gitu dan seterusnya. Terus kalau udah nanti kita bakal bikin, jadi kita bakal ngenain semua nilai, semua value yang ada di temp buat kena fungsi hash juga. Kurang dari i plus kita masukin. Jadi nanti nilai indeksnya itu kita bikin hash code 2-nya dulu ya. Kan berarti prime size dicari nilai prima terendahnya dulu, prime size 2, terus nanti dikurangi sama
frame size 2 dari ini ya, table size, table size, terus dikurangi sama value-nya kan berarti isi dari temnya kan, berarti tem A dimod lagi sama bilangan primanya, frame size 2 dari table size, udah. Size 2 apakah yang salah? Oh, salah ini. Udah, lalu kita udah punya fungsi hash keduanya, terus indeksnya kan tadi dia bakal nambah gitu kan, nambah dari yang tambahannya si hasilnya ini. Expected indeksnya sama dengan hash kode 2-nya ditambahin tadi hasil dari tadi kan dia collisionnya dari prime size satunya tadi kan, insert yang di sininya, jadi ditambahin prime size table size dimod sama tem lalu setelah itu kita lanjut, ini kan nanti udah otomatis bakal keisi gitu. Oh ya, jangan lupa juga dia kan baru bisa bakal setelah ini kan baru tahu indeksnya belum dimasukin gitu. Terus langsung aja if kalau misalkan if hash table indexnya dia kosong, ya udah masuk aja hash table index sama dengan mk. Oh ya, ini jangan keluar dari ruangan ya, soalnya biar dia langsung kena langsung dimasukin, gitu. Insertnya udah, terus tinggal dibikin metode buat nampilin buat ngedisplay print. Udah tinggal declare aja for inpi sama dengan 0, i kurang dari prime size itu plus kita masukin ini i sebagai dia array keberapa, hash table terus kita spasi. Selesai, terus tinggal main di main function, main kelasnya. Kita bikin variabel x, terus buat input scanner in sama dengan scanner new scanner system, terus kita mau ya udah tinggal tambah time aja sih, banyaknya data
Lalu jangan lupa import Java Data Scanner. Kita bikin variabel baru lagi, terus kita masukin in.next int, terus kita bikin hash table-nya. Setelah itu seperti biasanya kita ngerandom aja daripada inputin datanya satu-satu. Kita bikin random. Jangan lupa import Java util random juga. Lalu tinggal dimasukin kurang dari sama dengan sama dengan kita ngerandom sebanyak 100 aja ya. Terus tinggal di insert X, kita keluarin datanya, data awal sebelum ditabrakan, terus baru kita keluarin data kalau dia sesuai dengan data yang udah dikenain fungsi hash dua-duanya. Data.print udah. Jadi ini udah implementasi buat double hashing. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasannya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar dan jangan lupa like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.